wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Universitas Duta Bangsa Surakarta, program studi S1 Keperawatan semester 1. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video komunikasi terapeutik kepada keluarga yang menderita penyakit hipotensi atau yang biasa orang-orang sebut dengan darah rendah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Ibu, perkenalkan nama saya Selviana. Saya perawat dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Ibu Suyanti. Ibu biasanya dipanggil siapa, Bu? Ibu Yanti. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kalau malam itu susah tidur, badan tuh terasa nggak enak, terus kepala pusing, kunang-kunang. Ya, terus gimana lagi, Bu? Gimana kalau obatnya itu apa, Mbak? Untuk Ibu terakhir tensinya berapa ya, Bu? Rutaisus. Oh, baik, Bu. Apa Ibu pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Belum pernah, Yesus. Baik, Ibu. Di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang bagaimana sih cara mengatasi darah rendah dan bagaimana sih caranya mengatasi susah tidur di waktu malam hari. Yesus. Nah, Ibu, pendidikan kesehatan ini akan saya sampaikan kepada Ibu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sus. Gak apa-apa ya, Bu? Yesus, gak apa-apa. Baik ya, Ibu, sebelumnya saya tensi dulu. Nah, tensi itu untuk mengetahui tekanan darah Ibu itu berapa. Apakah tekanan darah Ibu melebihi batas normal ataukah kurang dari batas normal. Nah, kalau normal tensinya itu kan 120/80 ya, Bu ya. Nah, Ibu, ini alat-alatnya. Boleh saya pinjam lengannya, Bu? Ya.
Berapa sus? Baik Ibu, tekanan darah Ibu 110/80. Ini masih normal Bu. Kalau sudah memasuki 100/80 itu biasanya sudah pusing ya. Iya. Tapi normalnya itu 120/80. Bentar ya Bu, saya beresin dulu. Iya sus. Eh, apa Ibu sering pusing ya Bu ya waktu malam hari? Iya. Atau pas waktu menstruasi ya Bu? Iya. Oke baik. Apakah Ibu sebelum tidur itu sering minum teh? Iya. Nah, itu kan teh kan mengandung banyak kafein ya Bu. Nah, kafein itu eh, membuat kita sulit tidur gitu loh. Jadi sebaiknya mengurangi mengonsumsi kafein seperti minum kopi atau teh seperti itu ya Bu. Nah, kafein itu untuk perempuan juga nggak baik Bu, apalagi kalau lagi menstruasi seperti itu. Baik Ibu, ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Nah, hipotensi itu dalam bahasa medisnya biasanya orang-orang itu nyebutnya dengan tekanan darah rendah. Kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kalau hipo berarti tekanan darah rendah. Nah, pengertian hipotensi sendiri atau tekanan darah rendah, hipotensi atau tekanan darah rendah adalah suatu keadaan di mana tekanan darah lebih rendah dari 90/60 mm Hg. Nah, berarti kalau tekanan darahnya itu sudah memasuki 90/60 berarti itu harus perlu diwaspadai ya Bu, harus perlu ke dokter atau pemeriksaan ke dokter seperti itu. Nah, kalau untuk mengecek kesehatan itu lebih baiknya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali seperti itu. Terus penyebab hipotensi sendiri ada anemia, terjadi karena tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Hemoglobin itu biasanya orang-orang nyebut dengan HB. Itu pernah tes HB, mungkin cek HB-nya berapa Ibu? Ya pernah sih. Oke baik. Nah, salah satunya ada juga dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan mineral atau kekurangan cairan. Nah, jadi kalau untuk orang yang menderita darah rendah itu sebaiknya mengonsumsi air putih yang banyak biar tidak dehidrasi. Dehidrasi juga bisa menimbulkan rasa pusing. Terus ada juga waktu menstruasi. Nah, apalagi waktu menstruasi. Kalau perempuan kan setiap bulan pastinya kan menstruasi ya Bu. Itu kan pasti mengeluarkan darah gitu. Atau disebut dengan perdarahan. Nah, yang berikutnya ada kekurangan nutrisi tertentu. Contohnya makan makanan yang sehat seperti itu. Nanti di akhir ini ada gambar-gambarnya Bu, contoh makanan sehat untuk darah rendah itu seperti apa. Nah, ada juga faktor keturunan. Apa di keluarga Ibu ada yang punya darah rendah selain Ibu? Enggak itu. Baik. Nah, ada juga kurangnya asupan zat besi. Ibu sering mengonsumsi ati ayam seperti itu enggak? Ya jarang. Kalau waktu menstruasi? Oke, baik. Kalau makan makanan sayuran seperti bayam atau sayuran hijau lainnya? Kadang-kadang. Oke. Yang berikutnya ada tanda gejala hipotensi atau darah rendah. Nah, tanda gejalanya kan seperti yang dibilang Ibu tadi, yang dirasakan Ibu tadi. Ada kepalanya pusing, terus pucat, lemas, terus
pusing, bila bangun tidur langsung berdiri. Nah, jadi kalau yang punya darah rendah itu kalau setiap bangun tidur sebaiknya ditunggu dulu 2 menit atau 3 menit seperti itu, duduk dulu, jangan langsung bangun dan berdiri seperti itu, Bu. Nah, mudah lelah terus mata berkunang-kunang. Itu kalau mudah lelah, mata berkunang-kunang itu mau memasuki anemia, Bu, sudah memasuki anemia. Nah, itu perlu juga dicek HP-nya berapa. Kalau mau cek kesehatan bisa di puskesmas, Ibu. Terus ada pencegahannya seperti olahraga ringan tiap pagi hari, lari kecil atau jalan-jalan seperti itu, Ibu. Nah, mengonsumsi sayuran, terus daging merah, terus hati, buah-buahannya itu seperti melon, alpukat, dan pisang yang kaya akan kalium yang membantu mengatur tekanan darah, Ibu. Nah, terus untuk mengonsumsi obat untuk meningkatkan tekanan darah. Kan biasanya kalau buat darah rendah itu obatnya TTD atau tablet tambah darah atau suplemen tambah darah lainnya ya, Bu ya. Terus dianjurkan menambahkan konsumsi garam atau makanan asin. Ibu suka makan makanan yang asin mungkin kalau masak? Ya. Oke, baik. Menjaga pola tidur dengan baik. Nah, kalau tekanan darah rendah itu kan biasanya sulit tidur seperti yang dikatakan Ibu tadi. Nah, sebaiknya kalau posisi untuk darah rendah itu tidurnya miring ke sebelah kanan. Soalnya apa, Bu? Jantung kan terletak di sebelah kiri. Nah, nanti kalau kita miringnya sebelah kiri, termasuknya kan kerja jantung itu meningkat 2 kali lipat. Kan kayak terasa nggak nyaman gitu kan, Bu, kalau tidurnya miring ke kiri. Nah, jadi tidurnya itu harus miring ke kanan untuk lebih rileks gitu. Nah, untuk makan makanan yang sehat, di gambar ini ada contohnya biji-bijian, terus daging merah seperti daging sapi gitu. Terus bisa makan daging kambing juga bisa, Bu, sate seperti itu. Itu bisa meningkatkan tekanan darah Ibu. Terus sayuran hijau contohnya bayam, terus brokoli seperti itu mengandung banyak zat besi, apalagi bayam. Terus ada minum susu juga boleh, Bu. Kalau tekanan darah rendah itu emang dianjurkan untuk minum susu. Nah, untuk obat-obatan, ini contoh obat tablet tambah darah ya, Bu. Dan ini contoh suplemen tambah darah, namanya Sangobion. Nah, tablet tambah darah dengan suplemen tambah darah itu beda. Tablet tambah darah itu ya tablet tambah darah. Tapi kalau Sangobion ini suplemen tambah darah, membantu pembentukan sel darah merah. Beda ya, Bu, tablet tambah darah sama suplemen penambah darah. Ibu biasanya minum obat-obatan apa, Bu? Sangobion. Oh, seperti itu. Nah, Bu, ini saya kasih buat Ibu suplemen penambah darah namanya Hufabion. Nah, ini kalau habis bisa dibeli di apotek terdekat. Kalau biasanya Ibu minum Sangobionnya bisa diteruskan juga bisa. Kalau mau minum yang tablet tambah darah seperti ini juga bisa ya, Bu. Nah, ini minumnya setiap malam 1 kali sehari. Apalagi kalau lagi menstruasi itu wajib banget minum suplemen penambah darah ini supaya tekanan darah tetap stabil. Kan waktu kita menstruasi kan darahnya kan keluar terus. Nah, jadi kalau minum suplemen penambah darah ini supaya tekanan darah kita juga tetap stabil untuk menghindari darah rendah dan HP menurun atau biasa disebut dengan anemia. Seperti itu ya, Bu. Minum setiap hari, setiap malam 1 tablet aja. Aman enggak, Sus? Aman, Bu. Itu diminum sesudah makan. Tapi minumnya jangan dibarengin sama teh sama susu ya, Bu. Jadi minumnya dengan air putih saja. Baik, Ibu, ini kan sudah selesai. Gimana perasaan Ibu setelah diberikan pendidikan kesehatan? Saya bisa tahu, Sus, tekanan darah saya, dan saya akan
lebih hati-hati sama pola makanan saya, Sus. Kalau gitu saya terima kasih ya, Sus. Ya, baik Ibu. Terima kasih juga ya, Bu. Iya. Jangan lupa diminum obatnya, Bu Iya, ya. Sus. Kan